Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tugas fungsi AI dalam sektor kesehatan. Perkenalkan, nama saya Surya Al-Bukhari. Perkenalkan, nama saya Alparan Saputra. Perkenalkan, nama saya Bintang Parelin. Saya Vina Bunga Ramadhani. Mari kita saksikan video presentasinya. Oke guys, di slide pertama ini kita mulai dengan gambaran besar tentang AI dalam telemedicine dan bagaimana teknologi ini mulai membentuk masa depan kesehatan di Indonesia. Sekarang kita lagi ada di era transformasi digital, di mana inovasi seperti AI, IoT, sampai rekam medis elektronik benar-benar mengubah cara layanan kesehatan bekerja. Hal-hal yang dulu harus dilakukan secara manual, sekarang bisa lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terhubung. Perkembangannya juga semakin cepat setelah pandemi. Kita lihat sendiri bagaimana platform seperti Halodoc dan Alodokter bisa menjembatani jarak dan waktu. Masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan pun tetap bisa konsultasi dengan dokter hanya lewat ponsel. Sebenarnya AI dalam kesehatan itu, jadi AI atau kecerdasan buatan bisa kita anggap sebagai asisten cerdas untuk tenaga medis. AI bekerja dengan cara belajar dari data, mengenali pola, lalu menghasilkan prediksi atau rekomendasi yang membantu proses medis. Terus, AI ini dipakai di banyak hal. Contohnya, dalam diagnosis, AI bisa bantu membaca citra medis kayak CT scan, jadi dokter bisa lihat hasilnya lebih cepat dan lebih akurat. Lalu ada juga dukungan keputusan, di mana AI bisa kasih rekomendasi tindakan yang paling sesuai berdasarkan data pasien. Selain itu, AI juga bisa melakukan pemantauan pasien secara real time. Apa sih sebenarnya AI dalam kesehatan itu? Jadi, AI atau kecerdasan buatan bisa kita anggap sebagai asisten cerdas untuk tenaga medis. AI bekerja dengan cara belajar dari data, mengenali pola, lalu menghasilkan prediksi atau rekomendasi yang membantu proses medis. Terus, AI ini juga dipakai di banyak hal. Contohnya, dalam diagnosis, AI bisa bantu membaca citra medis, contohnya kayak CT scan. Jadi, dokter bisa lihat hasilnya lebih cepat dan lebih akurat. Lalu, ada juga dukungan keputusan, di mana AI bisa masih kasih rekomendasi tindakan yang paling sesuai berdasarkan data pasien. Selain itu juga, AI juga bisa melakukan pemantauan pasien secara real time, terutama untuk memantau data vital. Dan yang paling sering kita lihat sekarang, ada chatbot kesehatan. Chatbot ini biasanya dipakai untuk triage awal atau konsultasi ringan sebelum pasien ketemu dokter. Implementasi nyata AI di Indonesia. Jadi beberapa platform seperti Halodoc, Alodokter, dan Good Doctor sudah memakai AI untuk bantu proses layanan kesehatan. Yang pertama ada Trace Digital, yaitu sistem yang menganalisis gejala awal pasien sebelum terhubung langsung ke dokter. Jadi pasien bisa tahu gambaran awal dari keluhannya. Lalu ada rekomendasi spesialis, di mana AI bisa ngarahin pasien ke dokter yang tepat sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya analisis citra medis, jadi AI bisa bantu dokter membaca X-ray, CT scan, atau mendeteksi penyakit seperti kanker dan diabetes lebih cepat. Secara keseluruhan, dampak langsungnya itu proses jadi lebih cepat, diagnosis lebih akurat, dan akses layanan kesehatan juga jadi lebih luas. Jadi teknologi ini benar-benar mempercepat dan mempermudah layanan kesehatan digital di Indonesia. Kita masuk ke bagian manfaat dan dampak positif dari penggunaan AI dalam telemedicine. Pertama, buat pasien manfaatnya jelas banget. Mereka bisa akses layanan kesehatan dari mana saja dan kapan saja. Jadi nggak harus datang jauh-jauh ke fasilitas kesehatan.
Ini sangat membantu terutama buat masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Buat tenaga medis, teknologi ini juga ngebantu karena beban administratif jadi berkurang. Mereka bisa lebih fokus ke pengambilan keputusan klinis yang lebih kompleks, bukan sibuk urus hal-hal administratif. Terakhir, buat sistem kesehatan secara keseluruhan, AI di telemedicine bisa meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, dan bahkan mendukung program pemerintah seperti Satu Sehat. Jadi secara keseluruhan, teknologi ini membawa manfaat untuk semua pihak, mulai dari pasien, tenaga medis, sampai sistem kesehatan. Kalau tadi kita bahas manfaatnya, sekarang kita masuk ke bagian yang enggak kalah penting, yaitu tantangan dan pertimbangan etika yang harus diperhatikan saat memakai AI di telemedicine. Yang pertama, keamanan data. Data medis itu super sensitif, jadi resiko kebocoran harus benar-benar ditekan. Ini jadi perhatian besar karena menyangkut privasi pasien. Lalu ada etika dan regulasi. Misalnya, kalau suatu saat AI salah kasih diagnosis, siapa yang bertanggung jawab? Dokternya, pembuat sistemnya. Ini masih terus dikembangkan dalam regulasi di Indonesia. Berikutnya, literasi digital. Nggak semua terjaga medis dan masyarakat punya pemahaman teknologi yang sama. Jadi, perlu edukasi supaya nggak ada kesenjangan. Dan terakhir, kolaborasi manusia mesin AI, sifatnya pendukung, bukan pengganti. Jadi keputusan final tetap ada di tangan dokter, bukan diambil penuh oleh mesin. Jadi intinya, meskipun AI membawa banyak manfaat dan ada beberapa hal yang harus dipikirkan supaya penggunaannya tetap aman, etis, dan tepat. Kita masuk ke bagian yang lebih futuristik, yaitu visi ke depan tentang bagaimana AI bisa membentuk masa depan layanan kesehatan di Indonesia. Yang pertama, kita bicara soal ekosistem digital terintegrasi. Jadi kedepannya kita itu nggak cuma pakai aplikasi kesehatan secara terpisah-pisah, tapi semuanya bakal terhubung dalam satu smart health card system. Mulai dari rekam medis, konsultasi dokter, apotik, sampai rumah sakit, semuanya terintegrasi rapi. Jadi pasien nggak perlu pindah-pindah data lagi. Lalu kesehatan yang lebih terjangkau dan merata. AI ini bisa membantu pemerataan khususnya di daerah yang selama ini kurang akses dokter spesialis. Dengan teknologi, layanan berkualitas bisa lebih mudah didapat siapapun, bukan cuma di kota-kota besar. Dan yang terakhir, fokus pada pencegahan. Ini salah satu keunggulan terbesar AI. AI bisa memprediksi risiko penyakit lebih awal sehingga perawatan bisa lebih cepat, proaktif, bahkan preventif. Jadi bukan nunggu sakit dulu baru ditangani, tapi dicegah sebelum terjadi. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa AI dalam telemedicine itu jadi salah satu terobosan penting untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Teknologi ini benar-benar membuka peluang baru, mulai dari pemerataan layanan sampai efisiensi kerja tenaga medis. Tapi, meskipun manfaatnya besar, ada beberapa tantangan yang harus kita sikapi serius, terutama soal keamanan data, etika penggunaan AI, sampai regulasi yang masih terus berkembang. Jadi, perkembangan teknologi ini harus dibarengi dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat. Dan terakhir, masa depan kesehatan itu bukan tentang manusia melawan mesin, tapi kolaborasi antara kecerdasan